ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਮੈਂ ਦਿਆਇਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ. Penunjukan khalifah. Menurut ajaran Islam, jabatan khilafat, dalam keadaan apapun, tidak dapat diwarisi dari ayah atau kerabat seseorang. Ini adalah amanah suci, yang hanya diberikan kepada seorang pengikut Nabi yang saleh. Sementara orang-orang yang terlibat dalam proses pemilihan khalifah muslim sangat percaya bahwa Allah lah yang mengangkat khalifah. Menurut Islam, orang-orang yang dipercaya untuk memilih khalifah berikutnya dibimbing oleh Allah selama proses pemilihan. Hasil akhirnya adalah bahwa orang yang paling mampu dan benar dipilih untuk posisi khalifah. Pada saat wafatnya Nabi Suci, Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya yang paling dekat dan paling dihormati, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipilih oleh orang-orang sebagai khalifah. Penting untuk dicatat bahwa pada insiden ini sebuah preseden penting telah ditetapkan. Pada saat kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekelompok Muslim yang dikenal sebagai Ansor, yaitu pembantu yang terdiri dari sebagian besar mualaf awal dan mereka yang berperang dalam pertempuran defensif awal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul di sebuah aula dekat Madinah yang dikenal sebagai Sakifah Bani Saidah dan telah memilih Sa'd bin Ubadah sebagai penerus Nabi dan bermaksud untuk menetapkannya sebagai khalifah karena ia adalah partisan Ansor. Tanpa berkonsultasi dengan muhajirin, di antaranya adalah beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mendengar hal ini, dia dan Umar radhiyallahu anhu bersama beberapa orang lainnya segera pergi ke aula Bani Saidah di mana mereka bermaksud untuk mendirikan Sa'd bin Ubadah sebagai khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan tanpa persiapan, menjelaskan bahwa meskipun mereka Ansor layak dan berjasa dalam pelayanan mereka untuk Islam, orang-orang Arab hanya akan menerima otoritas mereka yang berasal dari suku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengulurkan tangan Umar radhiyallahu anhu dan Abu Ubadah bin Abdullah dan menyatakan bahwa mereka harus menerima salah satu dari keduanya sebagai khalifah. Mendengar ini, Ansor menjawab bahwa harus ada satu penguasa dari kami dan satu dari Anda, dan tangisan muncul dengan suara-suara ketidaksetujuan. Takut akan terjadi perselisihan, Umar radhiyallahu anhu segera menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bertahan tangan dan dia berjanji setia kepadanya. Melihat ini para muhajirin mengikuti dan begitu pula Ansar. Ini menetapkan preseden bahwa hanya ada satu khalifah pada satu waktu dan jabatan khilafat tidak dapat dibagi atau didelegasikan. Sahih Al-Bukhari, volume 8, buku 82, Hukuman Orang Kafir dalam Perang dengan Allah dan Rasul-Nya, hadis nomor 817. Baru-baru ini, pada saat wafatnya Hadrat Masih Maud alaihi wasallam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, sahabat terdekat dan paling dihormatinya dipilih untuk memimpin jemaat sebagai khalifah. Pada saat kewafatan khalifah pertama Ahmadiyah, Hadrat Hakim Maulvi Nuruddin radhiyallahu anhu, khalifah kedua, Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu terpilih yang menetapkan pedoman tertentu untuk penunjukan khalifah baru di mana ia dinyatakan bahwa pemilihan khalifah akan ditugaskan ke sebuah perguruan tinggi pemilihan. Perguruan tinggi pemilihan Ahmadiyah didirikan oleh Hadrat Khalifatul Masih II radhiyallahu anhu, penerus kedua Hadrat Masih Maud dan Mahdi alaihi wasallam. Selama masa khalifah, Chollege tetap tidak aktif dan tidak memainkan peran. Setelah kewafatan khalifah, ia menjadi badan aktif dan independen yang memilih khalifah berikutnya. Selama proses pemilihan nama diusulkan dan didukung oleh anggota. Mereka kemudian memilih nama yang diusulkan dengan mengacungkan tangan.